kita ketemu lagi bersama saya. Sekarang kita akan belajar tentang migration. Oke, migration ini intinya adalah sama dengan kita membuat database ya. Kita membuat database, tapi bedanya kalau kemarin kita belajar membuat database langsung dari PHP-Admin. Nah, kalau sekarang ini kita akan membuat database tabel itu berada di fitur Laravel. Jadi nanti kita membuat tabel-tabelnya itu dari Laravelnya. Nah, itu namanya migration. Oke, kita langsung aja kita coba. Modulnya kita buka ya. Nah, jadi intinya adalah migration di sini tujuannya adalah untuk membuat dan memodifikasi tabel yang ada pada basis data atau database berada di Laravel. Nah, jadi nanti di dalam Laravel itu kita akan menyusun tabel-tabel yang akan kita bangun ya sebagai database-nya. Nanti ketika kita jalankan, maka secara otomatis di PHP-Admin itu akan langsung tercipta tabel-tabel yang sudah kita buat di Laravel tadi ya. Oke, kita langsung saja. Yang kita lakukan pertama kali adalah mengatur koneksi basis data. Nah, kita perbesar aja ya. Mengatur koneksi basis data atau database, artinya kita harus sambungkan dulu database-nya di PHP-Admin itu dengan Laravel ya, yang seperti biasa kemarin ya, yang kita coba, yaitu kita akan buka file env ya, file .env kita buka, lalu kita akan set database-nya namanya apa di MySQL-nya atau di PHP-Admin. Nah, yang kemarin kan belajar Laravel. Nah, kita nanti akan teruskan ya, jadi nanti kita pakai database belajar Laravel itu. Lalu username-nya username root ya, ini default-nya root. Password-nya adalah kita kosongi karena kita pakai lokal. Jadi kalau misalkan PHP-Admin kamu ada password-nya, maka silakan diisi password-nya di sini. Oke, kita lihat dulu pengaturan koneksinya di sini yang kemarin ya, kita buka env ya. Nah, ini yang sudah kita atur kemarin, database belajar Laravel, username root, passwordnya kosong. Oke, ini harus sudah di set. Artinya kalau kamu mau membuat tabel-tabel di dalam database itu, maka kamu harus sudah membuat atau create nama database-nya di PHP-Admin. Jadi kalian harus sudah membuat nama database di PHP-Admin ya. Baru setelah itu kamu harus mengkonekkan antara database dengan Laravel, ditulis di sini nama database-nya ya. Berhubung database kita sudah ada belajar Laravel ini, maka ya sudah kita pakai ini. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat migration ya, membuat database di Laravel. Langsung saja. Nah, misalkan di database ini, bentar, ini saya hapus dulu. Kita sisakan kayak kemarin, yang sisanya kemarin. Oke, kemarin kita sudah buat ini ya. Nah, kita sudah buat ini kemarin ya dengan manual. Nah, sekarang kita akan coba menambah tabel dengan menggunakan fitur migration di Laravel. Oke, langsung saja kita buka dulu ini ya. Jadi caranya adalah kita tulis saja PHP artisan make migration create. Misalkan, jadi create ini wajib, lalu nama tabelnya adalah pages ini. Nah, lalu table ini wajib. Nah, artinya menciptakan nama tabel pages. Nah, lalu kita teruskan strip create sama dengan nama tabelnya.
atau kamu juga bisa langsung tanpa harus create sama dengan pages, jadi langsung seperti ini bisa. Oke, kita coba langsung aja, kita pilih yang ini aja, kita buka. Nah, ini PHP Artisan Make Migration Create Pages Table. Oke, kita enter. Oh, sorry, kita ganti. Misalkan kita di sini kita akan menambah nama mata pelajaran ya. Kita tulis mata pelajaran. Nah, create mata pelajaran garis underscore table. Kita enter. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat lagi tabel lagi ya, yaitu namanya guru. Oke. PHP Artisan Make -2 Migration Create Guru Table. Nah, artinya adalah kita nanti akan membuat tabel namanya guru. Di atas ini kita membuat tabel namanya mata pelajaran. Kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita menciptakan migration, maka secara otomatis di sini ya, letaknya ada di sini ya. Letaknya ada di database, lalu migration ya. Nah, di sini akan tercipta namanya adalah create guru table, lalu ada create mata pelajaran table. Nah, jadi langsung sudah tercipta di sini. Nah, kita tinggal isi kolom-kolomnya nanti apa saja yang dibutuhkan. Nah, misalkan mata pelajaran. Nah, mata pelajaran di sini kita akan isi ya. Di sini adalah nama-nama tabelnya, nama-nama kolomnya yang akan kita isi ya. Jadi yang pertama adalah tabel ID. Ini artinya nanti akan tercipta kolom ID, kolom yang namanya ID dengan fitur auto increment ya. Dengan fitur auto increment sudah otomatis. Nah, lalu kita akan menambahkan kolom lagi yang namanya nama. Kita akan ketik dulu tipe datanya, misalkan string. Nah, di sini kita tulis nama pelajaran. Nah, di sini kita bisa koma, kita bisa isi jumlah maksimal karakternya, misalkan 100. Nah, maka artinya nanti maksimal karakternya jumlahnya adalah 100. Tapi kalau kita tidak kita isi, maka defaultnya adalah 255 ya. Oke, lagi table kita isi string. Nah, di sini kita isi misalkan namanya adalah kelompok ya, misalkan kelompok mapel. Oke. Berikutnya misalkan table deskripsi, teks misalkan ya. Oke, jadi kalau kita isi teks, maka tipe dadanya nanti akan menjadi teks. Oke, seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, maka selesai untuk pengisian data-data kolomnya. Nah, misalkan kita akan isi lagi guru. Kita simpan dulu. Guru. Nah, guru juga akan kita isi. Di sini kita isi $table string nama guru. Sini kita isi 150.
dollar table. Di sini misalkan kita kasih enum. Nah, enum itu tahu ya. Jadi enum itu isi datanya adalah isi data tertentu khusus yang hanya kita set aja. Misalkan enum ini kolomnya adalah gender. Nah, maka di sini kita jadikan array ya. Di sini L, di sini P. Nah, jadi enum isinya adalah L dan P. Jadi jika selain L dan P maka tidak bisa masuk nanti. Oke. Lagi dollar table nick misalkan string nick. Nah, di sini akan kita isi misalkan nicknya sekitaran 20. Lalu kita beri unik, jadi artinya adalah datanya ini adalah unik, tidak bisa, nggak boleh sama dengan data-data guru yang lain. Nah, jadi biar unik aja. Nah, unik, nah, nanti data-datanya nggak boleh sama. Berikutnya dollar table date misalkan date. Nah, misalkan di sini adalah tanggal lahir. Nah, ini juga sama, date ini adalah maksimal kartunya nggak ada karena sudah yang namanya date ya gitu-gitu aja ya. Jadi sudah langsung otomatis tipenya adalah tipe data date. Oke, lalu di sini ada yang namanya table timestamp. Nah, di sini akan otomatis akan menciptakan kolom updated at sama apa ya, kita cek aja. Nah, ini merupakan metode yang secara otomatis akan membuat dua buah field dengan nama created at sama updated at. Ya, jadi ketika nanti kita akan membuat atau mengisi data itu biar nanti ada recordnya, maksudnya adalah historinya. Di sini data ini masuk tanggal berapa, update tanggal berapa dan sebagainya. Ya, jadi created itu adalah ketika diciptakan atau insert, update ketika di update tanggal berapa. Oke, kalau sudah, nah ini sudah selesai, misalkan gini aja ya, kita simpan. Nah, kalau sudah selesai maka misalkan ini tabelnya cukup mata pelajaran dan guru ya. Setelah itu maka akan kita migration atau kita masukkan ke database. Nah, caranya adalah ini, menjalankan migration. Nah, gimana cara menjalankan migration? Nah, cukup kita menggunakan PHP Artisan Migrate. Oke, PHP Artisan Migrate. Kita langsung saja di sini PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Nah, di sini kita enter aja langsung. Nah, secara otomatis migration table created successfully. Nah, artinya kita sudah menciptakan tabel-tabel yang sudah kita create tadi di migration. Nah, di sini ada tambahan yaitu create tabel user, create tabel field job, sudah itu. Ya, kenapa? Karena tadi di data migration itu sudah ada create user table, create field jobs dan sebagainya. Nanti kalau misalkan kalian tidak menginginkan tabel ini, ya monggo silakan dihapus saja ini. Ya, misalkan saya nggak mau pakai user, saya nggak mau pakai field job dan sebagainya, monggo silakan dihapus. Oke. Nah, kalau sudah selesai maka akan kita cek di sini. Kita klik ya. Nah, nanti akan otomatis nambah. Ya, misalkan tadi yang kita buat adalah mata pelajaran. Nah, di sini sudah langsung ada. Di sini otomatis created sama updated. Guru yang tadi kita ciptakan, nah ini, nah sudah ada semua. Oke. Berikutnya, nah sekarang kita akan praktek yang modify. Nah, modifikasi tabel dengan migration. Ya, artinya modifikasi adalah kita mengupdate struktur tabel yang ada di database tadi ya. Misalkan kita
kita tambahi kolom. Nah, yang kita perhatikan adalah kita tambahi kolom. Jadi yang namanya modifikasi ada yang menghapus kolom, mengedit, merubah nama kolom dan menambah kolom. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan modifikasi tabel migration dengan cara menambah. Nah, menambah kolom. Nah, caranya adalah ini ya, PHP Artisan Make Migration. Nah, langsung aja kita pakai yang di bawah aja. Kita paste. Nah, ini PHP Artisan Make -2 Migration spasi add. Nah, di sini wajib ya, karena kita menambah maka kita isi add. Nah, lalu di sini kita ganti. Kita mau menambah apa? Misalkan di guru, misalkan ya. Di guru kita akan menambahkan gelar, misalkan gelar. Nah, add gelar field ya, menambahkan kolom field ke nama tabelnya apa. Nah, misalkan nama tabelnya adalah guru. Nah, tabel kayak gini ya. Jadi ini peraturan seperti ini, ada add, ini wajib, gelarnya adalah nama kolomnya, fieldnya adalah, ini juga wajib, field kolom namanya tabelnya guru. Oke, kita enter aja. Nah, sudah selesai. Maka kita akan coba buka. Pasti di sini akan menambah file baru, yaitu add gelar field to guru. Nah, di sini, nah untuk menambah kolom maka kita isi di sini. Ya, yang sini kita isi ya. Kita isi. Nah, sama dengan cara kayak yang tadi. Ya, kita lihat aja di sini caranya. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan ini caranya. Tipe datanya penulisannya sama, misalkan $table panah. Misalkan di sini kita menambahkan gelar tadi ya, menambahkan gelar string gelar. Di sini jumlah maksimal karakternya adalah 100, misalkan 50 lah. Nah, lalu di sini kita kasih apa namanya, after. Jadi artinya adalah kolom yang kita tambah nanti ini nanti ditaruh di setelah apa. Nah, ini after. Nah, misalkan kita cek aja di database, rencananya akan kita letakkan di mana. Misalkan kita letakkan di setelahnya gender misalkan. Oke, maka akan kita tulis ini gender. Nah, seperti ini ya. Misalkan mau nambah lagi, misalkan monggo dollar, kita tambah lagi dengan nama hobi, misalkan hobinya guru. Sini kita kasih 100. Ini nanti kita taruh di mana? Kita taruh di setelahnya gender, gelar misalkan, biar urut. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita simpan. Oke, kalau sudah selesai kita simpan. Nah, kalau sudah selesai maka kita akan jalankan. Nah, kira-kira berubah apa enggak? Oke, kita jalankan. Nah, caranya menjalankan adalah sama dengan yang tadi. Jadi kita menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, jadi kalau kita menggunakan PHP Artisan Migrate, maka artinya kita akan migrate atau membuat tabel-tabel yang belum ada di database. Nah, jadi yang baru-baru, yang sudah ada maka tidak diciptakan lagi. Jadi yang baru ini kan ngupdate ya, maka ya sudah, itu ngupdate itu yang akan dijalankan. Kita akan coba enter. Nah, jadi di sini
yang akan dijalankan, yang sudah dijalankan adalah guru ya. Add gelar guru. Add gelar fit guru. Nah, di sini ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat guru. Nah, di sini akan muncul ya gender, gelar, hobi. Nah, di sini akan langsung tampil di sini semua. Oke. Nah, kalau misalkan kita migrate lagi, nah kira-kira apa yang terjadi? Nah, nothing to migrate artinya adalah emang tidak ada script migrate yang baru ya. Semua sudah terlaksanakan atau sudah dieksekusi semua. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Itu ya untuk modifikasi seperti itu caranya. Sekarang kita akan menuju ke rollback migration. Nah, apa itu rollback migration? Jadi rollback migration ini intinya adalah berarti membatalkan aksi yang terakhir dari migration tadi. Jadi yang terakhir dari migration tadi itu apa? Nah, yaitu adalah update ya. Jadi update gelar. Nah, sebelumnya update gelar apa? Yaitu migrationnya untuk menciptakan tabel mata pelajaran dan guru. Nah, jadi kalau kita rollback terus, maka lama-lama nanti tabel yang sudah kita migration itu akan hilang semua. Nah, jadi artinya membatalkan. Nah, kita akan coba rollback ya. Oke. Jadi sama tadi PHP artisan migrate TP2 rollback. Nah, seperti ini PHP artisan migrate titik 2 rollback. Kita cek dulu di sini. Nah, ini PHP artisan ini aja pakai yang ini ya. PHP artisan migrate rollback. Oke, ini kita akan enter. Nah, berarti kita sudah membatalkan migration dari add gelar field. Nah, kita akan lihat hasilnya apakah masih ada apa enggak. Kayaknya masih ada. Gelar hobi nick. Nah, masih ada. Tapi di sini intinya adalah statusnya sudah dibatalkan ya. Kita cek aja PHP artisan migrate TT2 status. Nah, jadi kalau migrate TT2 status, maka kita lihat status migrasinya yang sukses itu yang mana aja, yang dibatalkan yang mana aja. Nah, jadi migrate yang sukses adalah ini 1111. Lalu di sini no. Berarti kalau no itu sudah dibatalkan, tapi tetap di database masih ada. Ya, intinya adalah di Laravel-nya itu migration-nya untuk update itu sudah dibatalkan. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan coba, misalkan sekarang kita akan rollback lagi. Rollback. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita membatalkan create guru, mata pelajaran dan sebagainya semuanya. Ya, semuanya sudah saya batalkan. Nah, lalu kita akan coba lihat status migrasinya gimana. Status migrasinya adalah kosong. Nah, artinya adalah kalau kita menggunakan rollback, maka kita akan membatalkan migrasi yang terakhir ya, Yang terakhir tadi apa? Add gelar, maka hilang. Lalu kita rollback lagi. Nah, yang terakhir yang sebelumnya tadi apa? Yaitu create guru, hilang semua. Nah, kita refresh ya. Di sini masih ada apa enggak? Nah, hilang semua ya. Tinggal kelas dan siswa ya, hilang. Jadi itu namanya rollback ya. Nah, ada lagi istilah selain rollback ya. Jadi itu rollback fungsinya. Nah, ada istilah lagi yang namanya
refresh. Nah, kalau tadi status adalah melihat memeriksa status migrasi saat ini gimana, apa yang ada yang sudah sukses yang mana, yang belum yang mana. Nah, refresh. Nah, refresh ini sama dengan rollback tapi keseluruhan. Ya, keseluruhan dihapus semua, lalu kemudian dijalankan ulang migrationnya. Jadi setelah dihapus ulang lalu dijalankan migrasinya, maka nanti tetap ada. Jadi nanti database tabel-tabelnya akan langsung tercipta kembali. Ya, seperti itu. Kalau install, jadi kalau install ini membuat repository migration. Ya, kita akan coba refresh saja. Apa yang terjadi kalau refresh? Refresh. Nah, sukses ya. Akan kita cek yang status. Nah, sukses semua. Jadi create user, create field, mata pelajaran, guru, field, add gelar field to guru. Nah, semua satu-satu artinya adalah sudah dieksekusi semua migrasinya. Akan kita cek di sini. Refresh. Nah, maka akan tampil kembali. Yang tadi guru kita tambahi gelar, nah ada semuanya. Seperti itu namanya migration. Nah, mungkin sekian dulu migrationnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.